Kita lagi ada di Wajib Belajar. Sekarang kita berada di SLB RIF, Sekolah Luar Biasa RIF, dengan Ibu Dita sebagai kepala sekolah. Anak-anak manggilnya apa? Sayang? Budita. Oh, Bu Dita. Budita. Iya, maaf. Bu Dita ini kepala sekolah masih muda ya? Kepala sekolah biasanya tua-tua loh. Oh gitu. Sebenarnya yang jadi kepala sekolah sekarang di SLB itu banyak yang muda-muda. Lebih muda dari saya banyak. Oh, ini kan ya. Kalau dulu tuh kita ngertinya anak itu kekurangan tuh ngomongnya itu cacat gitu. Iya. Sebenarnya itu di sini tuh menampung berapa macam anak berkebutuhan khusus. Jenis ketunaannya. Oh, jenis ketunaan. Kalau SLB, ketika bunyinya SLB berarti kita harus menampung semua jenis ketunaan. Tapi misalnya nanti bunyinya SLBA, berarti harus menampung anak tunanetra aja. Okay. Kalau di tempat saya itu semua ketunaan. Baik dari yang penglihatan, pendengaran, lambat bicara, autis, ADHD, Down syndrome, itu semuanya masuk di kita. Berarti sekarang ketunaannya melingkup di itu semua, tapi untuk siswa saya yang tunanetra belum ada. Belum ada ya? Iya, belum. Terus tujuannya, awal tujuan membuat SLB ini, mendirikan... Kalau sejarahnya saya merintis SLB ini, sebelum ini kan saya bekerja di UPTD ABK Sidoarjo. Kebetulan itu juga tempat-tempatnya anak berkebutuhan khusus. Nah, kenapa saya kok kepingin membangun di sini, di Ngoro ini? Karena saya melihat di lingkungan sini banyak anak berkebutuhan khususnya, dan mereka tidak sekolah. Sekalipun ada SLB, itu di Mojosari, SLB Negeri Seduri. Jauh ya? Ya, ada orang tua yang terhambat secara transportasi gitu. Akhirnya saya bergerak dari situ, coba rundingan ya ibaratnya sama keluarga, alhamdulillah didukung. Ini dengan Mbak siapa ya ini ya? Namanya Mbak Putri. Mbak Putri. Oh. Mbak Putri duduk sini. Mbak Putri terlalu penasaran dengan alat-alat kita, Bu. Iya, betul. Karena alat baru dilihat ya. Baru dilihat, jadi penasaran dia. Dari jauh akhirnya biar di sini dekat. Iya, karena saya melihat yang dari sisi lingkungan sini itu ada yang menengah ke bawah. Ketika mereka ke Mojosari, di Mojosari kan memang gratis, tapi ya seperti itu, secara transportasi mereka berat. Akhirnya saya bergeraknya dari situ dulu. Dan awalnya kami dari lembaga terapi. Setelah lembaga terapi, kan memang kalau untuk perizinan SLB itu kita harus ada pembelajaran dulu, terbentuk sebuah bentuk pembelajaran. Jadi baru bisa mengurus perizinan. Gitu. Kaget. Ibu dulu basic pendidikannya STM Elektro. Saya SLB. Saya murni SLB. Murni SLB. Ya, dulu S1-nya di UNY di Jogja. UNY, ya. SLB. Ya, SLB juga. Tapi memang fokus saya dulu saat kuliah di anak autis. Ya. Terus ini kan anaknya usianya beragam nih. Kalau sekolah reguler itu yang sekolah biasa, itu kan ada kelas 1, 2, 3, ini kan umurnya beragam, itu gimana tuh dari pengkelasannya? Kalau untuk SLB itu kita jenjangnya, sekolahnya kecil ya Mas ya, tapi kita jenjangnya TK sampai SMA. Ini? Iya. Wow, luar biasa. Jadi SLB itu ketika perizinan nomenklatur kita keluar SLB, berarti kita harus dari jenjang TK sampai SMA. Tapi ada juga kayak di Surabaya SDLB, berarti mereka hanya menerima sampai SD. Betul. Saya yang saya seperti anak-anak reguler, usia di bawah 6 atau 7 tahun itu masih masuk di TKLB. Nanti yang usia di atas itu kelas 1 ya sama, hampir kalau untuk usia sama dengan reguler. Berarti kalau gurunya itu berarti nggak waktu kuliah itu langsung mencakup semua jenjang ya pendidikannya. Betul. Nggak hanya kalau di kuliah jurusan kan ada PGSD, PGTK gitu. Langsung mencakup semua. Jadi lulus S1 pendidikan luar biasa itu bisa mengajar kelas 1 sampai SMA. Betul, bisa. Tapi ya seperti itu di SLB itu, kalau untuk dari seperti saya lulusan SLB, status saya itu adalah guru kelas. Misalnya
Tapi nanti kami di SLB itu juga mencari guru mata pelajaran bahasa Inggris, matematika juga di situ. Oke. Terus ini sekolah Rif ini gurunya berapa? Sebenarnya kami dulu 8, sekarang 7. Sekarang 7. Ada yang keterima P3TK kayak gitu. Oh, oke. Iya. Wow. Hebat sekali ya. Tapi bagus loh, muridnya sedikit, gurunya banyak loh, Bu. Ini bukan muridnya sedikit, kita sebenarnya muridnya ada 30-an. Oh, nanti ada ya? Sebenarnya dengan siswa 30-an. Oh, sorry. Tak bilang sedikit itu dibanding kelas reguler. Reguler ya. Ya, karena di SLB itu seharusnya satu guru itu satu siswa. Oh, seharusnya, harusnya ya. Tapi karena memang saya di sini kekurangan SDM, kekurangan, jadi ya seperti ini kondisinya. Ya. Wow. Kalau ini dengan siapa ini? Mas Fati. Mas Fati. Iya. Dia kategorinya kelas berapa? Fati ini kelas 2 ya, Bu. Kelas 2 autis murni. Autis murni. Oh, sejak kapan anak itu bisa dikatakan oh ini autis murni nih, ini Down syndrome nih ini. Kalau untuk ini kita kan bisa lihat tahap tumbuh kembang anak ya. Kadang kan di usia 2 tahun anak harus sudah bisa mengucapkan apa. Terus fokusnya sudah kelihatan. Sebenarnya kalau orang tua jeli, peka gitu ya, di usia 2 tahun, 3 tahun sudah bisa. Itu kalau untuk anak autis. Tapi kalau untuk anak Down syndrome, sebenarnya mulai di dalam kandungan itu sudah bisa ketahuan. Oke. Terus tujuan apa ya? Pendidikan ini nantinya mau bagaimana gitu setelah dewasa? Misalkan dari yang Down syndrome dulu. Oh, dari yang Down syndrome. Ngajarin apa sih isinya? Iya. Kan anak kecil kan ya, anak kecil terus dengan berkebutuhan seperti itu mau diapain gitu? Iya. Biasanya saya sih untuk tahap-tahap awal itu intervensi dulu ya. Kita asesmen. Apa tuh? Observasi, kita observasi dulu anak ini kemampuannya apa, dia yang bisa dikembangkan apa, kelemahannya apa. Nanti baru kita asesmen. Saya kan ada tim asesmen dari psikolog klinis. Kalau saya indigo sih dulu. Iya. Enggak. Dari psikolog klinis nanti yang menentukan diagnosanya. Oh, Oke. si A dapat kesulitan belajar. Ini autis, itu dari psikolog klinis saya. Bukan jenengan Bukan ya? saya, itu bukan ranah saya. Lembaga lain ya berarti? Saya kerjasama sama psikolog klinis. Ya. Berarti dari kecil itu nanti dijuruskannya begini gitu? Iya, dari hasil itu kan kelihatan, oh ternyata anak ini memang benar-benar masih sangat-sangat belum bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi yang kita kembangkan dulu motorik halusnya, motorik kasarnya. Motorik halus, contohnya? Motorik halus, meremas, menggenggam, menggunting. Oke, jadi itu memang benar-benar nggak bisa ya? Memang benar-benar nggak bisa. Kalau menggunting, menulis ini kan tingkat motorik halus yang sangat tinggi. Jadi kalau anak-anak kita ini kan dipegangkan mainan, itu lepas, nggak bisa menggenggam. Biasanya gitu. Oh. Jadi mulai di tahap itu. Tapi untuk memperbaiki motorik halus itu, kita harus mengkokohkan dulu ini motorik kasarnya. Seperti bagaimana dia berlari, berjalan, keseimbangan tubuhnya sudah bagus atau belum. Oke, ini tadi saya lihat juga udah jalan-jalan lincah ke sana kemari gitu ya. Iya, jalannya lincah, tapi biasa kalau dites melompat 2 kaki banyak yang enggak bisa. Oh, melompat 2 kaki itu enggak bisa. Banyak yang kayak melangkah gitu loh. Itu. Teman saya kayak normal tapi nggak bisa melompat 2 kaki. Siapa itu, Mas? Kakinya lagi sakit. Kakinya lagi sakit, bengkak. Tapi berarti terus kompetensinya anak itu apa? Misalkan dari yang Down syndrome dulu deh. Kompetensi harus bisa apa gitu setelah dinyatakan lulus atau di kelas 2 deh. Kelas 2 harus bisa ngapain? Kan meskipun mereka kelas 1, kelas 2 itu saya lihat dari kemampuannya. Jadi satu anak ini dari misalnya kayak Mbak Putri tadi, terus ada Mbak Salma. Usianya kan sangat jauh nih, Salma. Ini Salma. Mbak Salma yang ini. Mbak Salma yang ini. Oke. Dia ini usia 21 tahun. Ya Bu ya, 21 apa 22 ya? 22 tahun. 22 tahun. Tapi kemampuannya sama dengan Putri yang usianya 6 tahun. Oke. Ya. Jadi programnya bisa sama. Programnya sama. Programnya sama. Berarti nggak ngelihat usia. Enggak. Mending saya melihat lihat kemampuannya. Saya lihat kemampuan. Wah, luar biasa ya. Jadi
ya lebih baik sekolah daripada enggak ya kan. Betul, lebih baik sekolah daripada tidak. Terus dia apa kompeten kayak mengurus diri sendiri? Ya, dia kalau anak Down syndrome kan lebih ke ADL-nya, aktivitas daily living, mengurus diri sendiri itu tadi. Oh, daily ADL. Apa? Activity daily living. Daily living. Iya, Jadi mengurus diri sendiri mulai dari toilet training, makan, berpakaian, banyak sih. kerja di minimarket. Itu sudah ke ini, Vokasi ada kan, Bu? Ada yang nanti ke arah situ. Kerja di kafe. Ada. Ada nanti yang ke arah situ. Ada ya. Tapi lihat ini kemampuannya ini dulu yang dilihat. Ini saya dengar kok ada yang nangis itu kenapa ya? Kalau yang nangis itu biasa kan semua bentuk perilaku itu komunikasi ya. Oke. Itu yang selalu saya terapkan. Wow, luar biasa. Jadi kalau ada yang nangis, Anda jangan budrek ya di rumah. Itu bentuk komunikasi. Ya, semua bentuk perilaku itu adalah bentuk komunikasi. Luar biasa loh. Kita. Bu Dita ini kesabarannya luar biasa sekali. Nangis jerit-jerit, nggak berhenti-berhenti katanya bentuk komunikasi. Ya, itu gimana? Bentuk komunikasi yang artinya bukan anak yang menyesuaikan kita, tapi kita sebagai gurunya ini yang harus memahami mereka. Mau apa sih? Apa penyebabnya? Karena misalnya Fatih tadi teriak, pasti ada penyebabnya. Apa diganggu temannya, tapi kan tidak bisa disampaikan. Betul. Tidak bisa disampaikan, Bu, aku habis diganggu ini, itu tidak bisa. Jadi dia seperti itu. Sorry, berarti mereka itu keterbatasan komunikasi ya? Iya, kalau anak dengan tidak autis. bisa mengungkapkan, betul. tapi hanya merespon. Iya, anak autis itu kan memang gejalanya 3. Perilaku, sosial, dan komunikasi. Perilaku, sosial, dan komunikasi. Nah. Perilaku misal, dia asik main pancingan, mainan ini, itu bagian dari konsentrasi atau asik di dunia sendiri? Asik di dunianya sendiri. Jadi dia seperti kayak berimajinasi gitu Mas. Jadi permainan ini nggak hanya memancing, tapi bisa aku imajinasikan dengan seperti apa lagi gitu. Oke. Oh, jadi dia memang bermain dunia sendiri ya? Bermain Tadi dunia ada sendiri. 3, terus apa lagi? Respon? Apa? Perilaku, sosial, sama komunikasi. Oke, komunikasi. Ya, jadi jangan salah ketika kita melihat anak autis itu bisa berbicara. Bisa berbicara. Tapi belum tentu bisa komunikasi. Oke. Ya. Dia bisa ngomong ya? Dia Tapi kosakata itu punya? Punya, tapi tidak terbentuk komunikasi 2 arahnya. Betul. Ketika misal, kalau ditanya apa? Misal ditanya, Fatih sudah makan? Dia akan jawab, sudah makan. Jadi mengikuti. Jadi bukan jawaban sudah atau tidaknya. Jadi kita yang nggak tahu tambah bingung. Iya. Artinya itu apa? Dia juga udah makan atau belum berarti? Belum tentu, karena dia nggak paham sama apa yang kita sampaikan. Masya Allah. Berarti kali ya, untuk memahaminya gimana dong? Kami pakai visual support ini. Oke. Ya, visual. Ini semua yang saya tempelkan ini ada artinya semua sih Mas. Boleh diambil satu, Bu? Ini nggak apa-apa. Ini ya? Ya. Ini, Bu? Betul. Saya tarik ya, Bu Tarik ya? aja. Visual apa ini? Ini namanya visual support. Visual support. Ya. Jadi kalau mau nanya misalkan, ini perintah, pertanyaan atau apa nih? Ini lebih ke instruksi untuk rutinitas kegiatan yang ini. Ini adalah rutinitas kegiatan untuk anak autis. Lebih ke anak autis, tapi saya terapkan ke semua anak yang ada di sini. Bisa ya? Bisa. Oke, misalkan. Jadi ini waktunya berkumpul, misalnya sama Fatih. Fatih kita berkumpul, belum kata anak-anak autis itu kan belajar dengan melihat, bukan mendengar. Kalau kita hanya bilang Fatih berkumpul, dia enggak akan paham kata berkumpul itu seperti apa, enggak paham. Tapi ketika dia mulai melihat gambar ini, kata berkumpul kan dia melihat sebuah lingkaran. Oh, aku harusnya berada di situ. Berarti ini ditunjuk, ditempel atau diapain nih? Iya, kita tunjukkan. Amit ya. Fatih berkumpul gitu. Nanti dari gambar itu ya, dia. Biasa lebih otomatis. Misalnya habis menangis, gulung-gulung gitu. Fatih duduk bersila ini gitu. Punya Biasa Bapak ya, duduk. Fatih, jangan ya. Oh, gini. Ayo, Fatih. Kita ini. Berdoa gitu. Ambil tempelin ke dia, tunjukin Iya, ke dia. ditunjukkan. Yuk berdoa. Berdoa. Asa kayaknya punya deh saudara berkebutuhan khusus. Umurnya hampir 50 tahun. Nggak kerja-kerja. Nggak bisa diatur semau sendiri. Kayaknya dia komunikasinya dalam bentuk gambar kayaknya. Iya.
Nanti Memang saya seperti tunjukin deh. Cangkul, semen, cetok. Oh, muli kerja. Jadi dia enggak, oh dia kayak, Ya ini. oh iya bentuk komunikasinya gini ya. Untuk komunikasinya gini. Ini Wow. nanti bisa lepas ketika mereka sudah paham. Oke. Berkumpul gitu akhirnya paham ya. Akhirnya paham. Tapi kan ada orang autis yang bisa main, bahkan orang yang normal pun nggak bisa kayak main alat musik yang hebat. Iya, betul. Kan tadi yang saya bilang kita asesmen di mana kelemahannya, di mana kelebihannya. Nah, kalau kita sudah yang guru-guru yang kita harus tahu itu kelebihannya. Betul. Jadi kalau kita sudah tahu kelebihannya, itu yang menjadi patokan kita untuk memberikan reward. Jadi misalnya kita mau kasih tugas, misal contoh ya, Fatih menulis tapi dia tidak suka menulis, dia sukanya bermain musik. Jadi kita jadikan reward, Fatih menulis dulu, baru dikasih bermain musik. Jadi penuntasan kegiatannya seperti itu. Dan tentu saja didukung sama orang yang di rumah ya Bu ya. Betul. Biar maksimal ya. Ini udah ketahuan nih potensinya di mana. Iya. Berarti Bapak Ibu di rumah tolong dibantu. Betul. Saya kalau saya sih memang kerjasama sama orang tua ya. Karena gimana pun orang tua itu kalau menurut saya adalah guru terbaik. Ya, benar ya Mas. Orang tua ya, setuju. Orang tua itu kenapa saya katakan guru terbaik? Yang lebih banyak waktunya dengan anak adalah orang tua. Betul. Yang paling mengerti kondisinya anak adalah orang tua. Nah, sedangkan kita di lembaga, di sekolah itu kan hanya bisa memberi wadah. Hanya bisa memberi wadah gitu. Terus apa yang awal itu memanggil Ibu untuk mengambil jurusan sekolah luar biasa dan berani mengambil langkah untuk mendirikan yayasan untuk anak-anak spesial ini? Iya. Dulu sebenarnya saya untuk ngambil jurusan PLB ini ya Mas ya. Saya menghindari hitung-hitungan sebenarnya. Kelemahan saya kan ada di hitung-hitungan. Awalnya di situ. Ada nganu ya, betul, ada bagusnya ya matematika awalnya ya. di situ. Tapi ternyata begitu saya masuk di pendidikan luar biasa, semua hitung-hitungan. Pelajaran yang kita malah di luar itu. Pikiran saya kan, saya nanti ngajarnya anak berkebutuhan khusus cuma gitu-gitu aja, tapi ternyata enggak. Oh, aku akan mengajar semauku. Ternyata dari semua bidang keilmuan saya pelajari akhirnya karena saya sudah masuk ke situ. Ya tapi akhirnya lama-lama tertarik gitu. Tertarik ya, cinta. Cinta karena dulu ketika di Jogja, saya kalau misalnya lagi tidak ada kegiatan kuliah gitu, saya biasa sama teman-teman itu ke panti Sayap Ibu, kalau pernah tahu, pernah dengar. Di panti Sayap Ibu itu kan anak-anaknya adalah anak-anak yang dibuang dengan kondisi yang ya memang kalau kasarnya kita bilang cacat ya, atau anak-anak istimewa. Mereka sudah tidak punya orang tua tapi dibuang. Ya, jadi saya sering ke sana, sering bermain ke sana dulu. Ini bisa dilarang nggak? Jangan ya Nak gitu. Fatih. Fatih pegang ini. Oh gitu ya, pegang ini ya. Ya, jadi ya gitu. Ini contoh sih Mas ya. Kalau untuk cara melarang, kalau anak-anak dengan autis itu kita tidak boleh mengatakan jangan pegang, jangan lari. Jadi harus kata misalnya yang lain aja. Ketika dia berlari kita katakan Fatih jalan. Instruksi. Karena kalau kita bilangnya jangan pegang, yang ditangkap adalah pegang. Makanya gitu. Itu kita salah paham terus, maaf ya. Ya berarti mending kasih kegiatan yang lain, ya. Yang ini enggak ya. Instruksi yang kita inginkan. Iya, langsung nurut loh. Ya. Jadi Ya karena memang ya itu biasanya kan kebanyakan orang tua jangan lari, yang ditangkap anaknya tambah lari, tambah kenceng larinya. Nyuruh, larilah, kan gitu ya. Bener. Ya ampun. Terus ini tujuannya setelah apa anak-anak ini diajari, terus goalsnya apa ya Bu? Goalsnya ya kembali lagi tadi ke indikator yang sudah saya siapkan di program. Misalnya contoh seperti Fatih. Fatih ini secara komunikasi ya, komunikasi dua arah itu belum terbentuk. Jadi goal saya itu dulu, bukan ke mata pelajaran. Kalau di SLB itu untuk akademik, itu kita hanya 25%. Jadi lebih ke ADL dulu, bagaimana berkomunikasi, bagaimana bersosialisasi, itu dulu yang saya terapkan. Goalsnya di situ. Terus suka dukanya mengajar anak-anak? Suka dukanya banyak sih Mas ya. Kalau secara sukanya kami terhibur terus. Ya, kami terhibur, mau marah ya ini kondisinya.
kalau kita marah berarti yang berkebutuhan khusus gurunya gitu kan ya. Iya. Karena Kalau- nggak mungkin dimarahin, Iya. nggak tahu juga. Betul. Kalau misalnya untuk dukanya itu kadang banyak sih, mungkin dari lebih dukanya ke arah yang kadang ada penerimaan orang tua. Contohnya ada kasus. Ada kasus yang orang tua tidak bisa menerima dengan kondisi anaknya. Masa sih, Bu? Iya, banyak. Jadi benar-benar tidak bisa menerima. Ada orang tua yang Banyak tidak bisa menerima dengan kondisi anaknya. maksudnya Itu akan kelihatan dari keberhasilannya anaknya nanti. Ketika orang tua itu belum menerima secara penuh, pasti anaknya akan sangat terlambat dan susah untuk berkembang. Karena contoh, ketika dia sudah tidak bisa menerima anaknya, mau diajak keluar sudah kepikiran, nanti tetanggaku ngomong gini, nanti anakku dibully gini, itu sudah menghambat untuk dia sosialisasi kan. Betul. Tapi kalau orang tua yang menerima dengan seutuhnya, dia tidak akan malu. Pasti akan diajak. Contohnya ini adik Sabil kecil ini. Bu, Sabil, Bu. Nah, ini itu siswa saya yang masuk mulai umur 1,5 tahun di sini. Sekarang Dari dia itu hanya cuma bisa tidur, sekarang lagi tahap berdiri. oke. Dulu, tapi yang saya salut orang tua, mbahnya sih, bukan orang tuanya. Lah maksudnya lingkungan keluarga. Mbahnya itu sangat-sangat aktif gitu loh. Jadi perkembangannya juga bagus. Fokusnya bagus. Kalau Mas Dodit bisa lihat ya, Mbak Salma itu kan Down syndrome, Sabil Down syndrome. Sabil masih kecil, Salma sudah usia segitu. Untuk fokus matanya lebih bagus Sabil daripada Salma yang sudah besar. Oh iya. Lebih bagus. Oh jadi nganu ya, penerimaan orang tua itu penting ya. Iya. Terus berdamai dengan kondisi anaknya dan segera mensekolahkan. Iya. Karena kalau disimpan tambah lebih parah ya. Disimpan Bu, ya? tambah lebih parah karena nggak bisa berkembang dengan baik. Ya, nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang menstimulasi. Ya pasti untuk yang hal-hal dasar daily life itu aja pasti nggak bisa Nggak ya. bisa. Ada kok yang di sini sampai usia belasan tahun masih pempesan itu ada. Oh. Kalau saya kan memang saya terapkan toilet training, benar-benar saya terapkan toilet training. Banyak sih yang kecil-kecil sudah berhasil gitu. Ketika di rumah dipempesi, sampai sekolah saya copot. Nggih, maaf ya, mau buang air besar, mau buang air kecil, saya nggak mau tahu, itu urusan gurunya. Kamu bekerja di di sebuah sekolah luar biasa, itu bukan guru loh. Saya selalu menerapkan kayak gitu. Kita ya babysitter, ya kan? Teman, anak. Jadi kamu jangan menganggap dirimu guru. Luar biasa loh. Pegang ini aja. Pegang ini loh, bagus ini. Fatih. Itu loh. Iya. Jadi semakin segera berdamai semakin bagus. Karena ada katanya Bu orang yang menyimpan anaknya dari dunia luar. Banyak sekali. Apalagi kan kita ini kalau seperti Surabaya, kota-kota besar kan sudah biasa ya, maksudnya sudah sangat bisa menerima. Iya, kalau di desa. Kalau di desa itu saya benar-benar menjemput siswa itu jemput bola Mas dulu. Jadi saya dulu saat ngerintis itu ada sama satu guru saya, Bu Puput. Jadi saya itu masuk dari satu rumah ke rumah lain. Kan kadang ya takut juga ya, karena takutnya orang tuanya tersinggung. Tapi ya dari situ saya coba motivasi, coba ayo ke sekolah. Jadi saya motivasi seperti itu dulu. Wow. Kalau saya enggak jemput bola, enggak ada siswanya. Oke. Berarti ini buat harapan sih, kayak himbauan buat orang tua apa Bu? Iya. Himbauan ke orang tua itu lebih ke penerimaan itu dulu kalau saya. Jadi kamu, ini anakmu, kan orang tua diberikan anak seperti ini, berarti kan orang tua pilihan. Ketika diberikan anak istimewa, berarti mereka adalah orang tua yang istimewa. Seharusnya lebih berbesar hati gitu kan. Kan kalau memang sih semua anak itu istimewa ya. Tapi kan mereka lebih membutuhkan keistimewaan dalam segi apapun. Karena dalam semua hal diajari. Baik. Ini bisa nggak saya mempraktekkan untuk hari ini saya mengajari, boleh yang sudah ada di sini, boleh. Untuk melakukan suatu kegiatan. Boleh. Bayu, duduk sini Bayu. Bayu duduk sini. Yuk, Bayu. Sini. Ayo sama Bu Puput. Malu paling. Sudah, main ini. Wes, yuk.
Belum ya kamu. Oh ini dengan Bu Puput. Iya. Kita akan ngajarin saya untuk ngajarin anak-anak. Boleh saya Bu? Gimana Bu? Oke, Bayu. Ini dengan Dek Bayu. Bayu, dengarkan Bu Puput. Bayu, dengarkan Bu Puput. Bayu, lihat ini. Lihat ini. Bayu. Bayu, lihat Bu Puput. Tidak lihat Om. Bayu, lihat Bu Puput saja. Bayu, hari ini kita belajar angka ya. Tunjuk, saya mau angka. Bayu. Oh Bayunya mungkin lagi Malu dia. lagi malu ya. Ganti hand itu loh Bu, ganti hand. Nggak apa-apa. Ganti hand. Nggak apa-apa Bayu, tidak lihat Omnya, lihat Bu Puput. Lihat Bu Puput. Mbak hand dah. Oh kamu mau? Hand aja Bu. Iya, Oh, yang sini. ayo yang sini. Bayu ke sana. Bayu ke sana nggak apa-apa. Sana, main sama Inara. Sana. Ya wis, kan kamu sini aja. Siapa namanya? Mbak Hean, di Mbak sini Hean. Mbak Hean. Oh sini. Atau Putri nih. Putri itu malahan Oh, nggak bisa. Sampai gini-gini. Gini tok Bu, apalagi lihat cowok-cowok Bu. Bilang apa? Silakan. Mbak Hean, tunjuk saya mau angka. Saya mau ditunjuk sambil ditunjuk Mbak Hean. Saya mau angka. Oke, Mbak Hean, coba taruh ini angka berapa? Angka berapa ini? Angka 4. 14. Di mana tempatnya angka 14? Dicari di sini. Di mana tempatnya? Oke, Wih. good job. Good Good job. Terus Sekarang bilang- saya. Mbak Hean, ini angka berapa? Itu Tunjuk. angka berapa? Oh, tempatnya di mana? Di mana nak tempatnya? Wih. Good job lagi. Ini Itu tanda apa Mbak Hean? Tanda apa? Iya, X itu untuk perkalian. Wis. Oke, good good job. job. Pinter ini. Kayaknya kamu memenuhi ini sendiri kayaknya bisa. Ini masuk ke sini dari umur berapa, Bu? Dari kelas 3. Dari kelas 3? Pindahan. Pindahan dia. Oh. Mbak Ian ini spesialnya apa, Bu? Kesulitan belajar. Kesulitan belajar ya. Tapi pernah di sekolah reguler dulu. Pernah di sekolah reguler. Terus akhirnya kan di sekolah reguler itu dia tidak terbantu, tidak ada guru pendampingnya. Akhirnya pindah ke SLB. Kamu di sini senang banyak teman. Bagus deh. Nih, ayo coba kita bareng-bareng masang yuk. Masang bersama omnya. Oh, itu. Itu tanda apa Mbak Ayan? Tanda apa? Penjumlahan. Penjumlahan itu di mana? Penjumlahan di mana? Salah Mbak Hean, penjumlahan itu di sini. Nah, oke. Nah, benar. Nah, ini saya pengen Bu Dita menyampaikan mungkin harapan setelah adanya sekolah ini dan ada di channel saya, harapan untuk orang tua dan anak-anak. Harapan saya kalau untuk orang tua sih lebih aktif lagi, ya, lebih aktif lagi dalam arti Sini nak. jangan lelah untuk mendampingi anak-anaknya. Karena apa? Anak-anak kita itu belajarnya dengan berulang-ulang. Ketika misalnya seperti Mbak Hean sudah paham ini, tapi besok atau 1 minggu kita tidak memberikan ini, dia lupa. Oh, Itulah kenapa kita katakan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu belajarnya dengan berulang-ulang. harus terus menerus ya. Iya, jadi ya orang tua memang harus melakukan ketika dia sudah memberikan rutinitas, berarti harus konsisten. Oke. Yang saya minta itu adalah konsistennya gitu. Kalau untuk anak-anak lebih ke harapannya ya ke tumbuh kembangnya masing-masing, kembali lagi nanti dengan bagaimana mereka mendapatkan intervensi di sini, bagaimana dengan orang tua di rumah, kan nanti hasilnya akan keluar. Buat netizen, semoga banyak yang mau
masuk jurusan luar biasa biar tercover tenaga kerja buat anak-anak. Iya pendamping. betul, buat yang di luar mungkin bisa lebih apa ya, lebih peduli. Seperti kan nanti kan ada hari disabilitas ya biasanya, Ya. Desember itu ada hari disabilitas, mungkin lebih bisa terlibat di situ gitu. Betul, kan ada para games juga ya Bu ya. Iya, betul. Siapa tahu di sini nanti ada anak dari sini yang jadi atlet ya. Saya di sini dulu siapa Bu? Yusuf. Ini yang tingkat sampai ke tingkat provinsi. Dia lempar turbo. Ini siapa Iya. namanya? Namanya siapa? Yusuf. Belok. Namanya siapa? Yusuf. Yusuf. Wah, luar biasa kamu. Dia lempar turbo sampai tingkat provinsi. Lempar turbo itu lempar apa sih? Oh, Yang alat ya itu. wow, sampai tingkat provinsi hebat Iya, loh kamu ya. Di O2SN kemarin. Wih. Terus rekornya dia melempar ini sampai berapa 16 ya Bu ya? 16 meter? meter ya. 16 Wih. meter. Jauh ya? Iya, untuk yang ke tingkat nasional kalah sama Sidoarjo. Oke. Karena kalau saya lihat dari postur saya lihat pertama itu sudah aduh kalah ini. Yang Sidoarjo itu siswanya tinggi. Otomatis ya, kan ketika tenaganya. postur itu tinggi kan sudah pasti lemparan juga lebih jauh gitu. Oh iya. Iya. Tapi kamu mau belajar biar lebih hebat. Wus gitu. Wus. Kamu mau belajar lagi lebih giat nggak buat ini? Wus, Mobil mantap. apa bagus? Pinjam mobil. Nanti sama Pak Bagus pinjam mobil karena dulu yang antar ke Surabaya itu Oh Pak iya. Bagus. Oh, semangat ya Yusuf ya. Oh, Wah, benih sore. oke. Nanti sore ya. Oh, hebat, kamu hebat. Kamu bagus. Jam. Terima kasih ya. Belok. Enggak Belok. Angga Nggak. Mel. Nggak ikut, Angga nggak tidak ikut. Oh, Pak Yusuf ini senang ngobrol ya. Saya kadang belok jadi apa bingung. Weh, apa sob? Belok tumpu. Melok lempar, ikut Oh. lempar. Siap. Dia ini kan aslinya Madura, Mas. Jadi Makanya ngomongnya gitu. makanya aku agak ngerti tapi kok apa? Aku yang bingung. Nggak apa-apa. Iya. Bagus. Oh, selamat ya buat prestasimu. Semoga nyusul anak-anak lain. Terima kasih buat Bu Iya. Dita dan Bu Puput udah mendampingi Bu saya. Leli. Apa nih? Lili. Bu Leli, Oh, Bu Lili. Lili. Oh, Bu Lili itu pelatihnya dulu. Wes. Sudah resign. Ada Lili. Oh iya. Oh jadi kan ceritanya dia kayak Dia menceritakan. menceritakan itu, wah. Makasih loh udah sharing olahraga kamu ini sama aku ya. Makasih buat Sama Lili. Iya, yang latih Bu Lili. Yang Pak. latih Yang Bu latih Lili. Bu Lili. Ya. Oh. Oke Bila deh. mobil. Makasih ya Bu ya. Iya. Kita akan berkeliling dulu melihat Boleh. dan terima kasih buat pengabdian yang luar biasa buat anak-anak, menemani anak-anak luar biasa.